sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajut Anwita. Kebayang nggak kamu punya tas cantik ini dan ternyata bisa membuatnya sendiri? Kita akan belajar membuat alas oval, motif puff stitch yang cantik, handle tas model hobo, dan juga back charm bunga. Sudah penasaran cara buatnya? Kita langsung ke tutorialnya. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tasnya. Kita akan kerjakan tasnya dengan double benang seperti ini ya. Pertama kita ukur dulu, kita sisakan kurang lebih 3 jengkal benangnya. Mulai dari sini kita buat simpul. Lalu kita buat foundation chain dengan teknik double chain seperti ini. Jadi ekor benang yang kita sisakan tadi kita arahkan ke atas hakband, ambil benang 2 serat kita jadikan 1, lagi arahkan ekor benang ke atas hakband, ambil benang 2 serat jadikan 1. Kita buat seperti ini sebanyak 27. Oke, saya sudah selesai membuat 27 rantai untuk fondasinya. Nah, ini ternyata masih ada sisa benang ya. Jadi kalau sahabat rajut ingin menambah ukurannya bisa. Untuk ekor benang yang disisakan tadi pengulangan 3. Jadi 3 kali dari panjang yang dibutuhkan ini. Oke, kita lanjut. Kita buat dulu 1 rantai. Lalu balik. Nah, kita akan kerjakan di lubang ini. Kita buat 1 pengganti DC. Di sini saya buat seperti 1 SC, lalu tambahkan 1 rantai lagi. Ini adalah stitch yang pertama. Lanjut, kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Selesai membuat DC hingga ujung, di sini kita mendapatkan total 27 DC. Selanjutnya, masih di lubang yang sama dengan kita membuat DC ke-27 ini, di lubang yang terakhir, kita buat 5 DC. 1, kita pasang penanda. 2, 3, 4, 5. Pasangkan penanda juga di DC yang kelima. Nah, 5 stitch yang ada di sini nanti akan menjadi bagian ujung untuk alas oval. Dan kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Mulai dari sini kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Jadi untuk bagian sisi sama-sama ada 27 DC nya. Saat sudah tersisa beberapa lubang seperti ini, ekor benangnya bisa kita arahkan ke belakang, lalu kita sembunyikan sambil merajut. Lalu di stitch yang sama, di sini kita tambahkan 5 DC. Jangan lupa untuk pasang penanda. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, seperti ini. Dan untuk sisa benang ini bisa kita potong lalu bakar.
Oke, round yang pertama untuk alas oval kita sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Untuk jumlah stitchnya total ada 64 stitch. Lanjut, sekarang kita akan kerjakan round kedua untuk alas ovalnya. Kita mulai dengan membuat satu pengganti DC terlebih dahulu. Ini adalah stitch yang pertama. Mulai dari sini kita buat satu DC di masing-masing lubang sebanyak 27 kali. Untuk membuat DC-nya, kita bukan masuk di dua serat seperti ini, tapi kita masuk di tengah-tengahnya serat V yang ada di badan DC ini. Selesai membuat 27 DC, selanjutnya di sini kita bertemu dengan penanda. Kita akan kerjakan motif untuk bagian ujung. Kita buat 2 DC increase sebanyak 5 kali. Satu, dua. Kita buat 2 DC di lubang yang sama. Kita pasangkan lagi penandanya, kali ini di stitch ke 10. Nah, jadi untuk pola bagian ujung di sini kita sudah punya 10 DC. Kita lanjut mengerjakan bagian sisi, kita buat 27 DC. Selesai membuat 27 DC, di sini kita bertemu dengan penanda lagi. Kita akan ulangi pola bagian sudut, yaitu 2 DC increase sebanyak 5 kali. Selesai membuat 2 DC increase sebanyak 5 kali, kita bisa akhiri round kedua dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round kedua untuk alas ovalnya sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan total ada 74 stitch. Sekarang kita akan kerjakan round yang ketiga untuk alas ovalnya. Kita awali dengan membuat 27 DC. Ini terhitung 1, 2, 3. Selesai membuat 27 DC, kita bertemu dengan penanda. Kita akan kerjakan motif untuk bagian ujungnya. Di stitch yang pertama kita buat 2 DC increase. Di stitch yang kedua kita buat 1 DC. Kita ulangi polanya 5 kali. Selesai pengulangan motif 5 kali, di sini untuk bagian ujung kita punya 15 DC dan ini penandanya saya pasang di stitch pertama dan stitch ke 15. Selanjutnya kita buat lagi 27 DC untuk bagian sisi. Selesai membuat 27 DC untuk bagian sisi, kita sudah bertemu dengan penanda lagi. Di sini kita akan ulangi pola yang sama dengan bagian ujung, yaitu 2 DC increase dan 1 DC sebanyak 5 kali. Selesai. Lanjut, kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama.
Oke, sampai di sini round yang ketiga untuk alas oval kita sudah selesai dengan jumlah stitch totalnya ada 84 stitch. Kita ukur dulu hasil jadinya. Di sini saya mendapatkan ukuran panjang kurang lebih 20 cm dan untuk lebarnya saya dapat ukuran 7 cm. Sekarang kita akan mengerjakan motif badan tasnya. Sebelum itu, di sini saya pasang dulu penanda untuk mengunci benangnya agar tidak lepas. Oke, sekarang kita tentukan posisi motif. Mulai dari sini, penanda yang ini, kita akan maju 3 stitch. 1, 2, 3. Kita pindahkan penandanya ke sini. Untuk penanda yang sisi ini, kita akan mundur 3 stitch. 1, 2, 3. Begitu pula untuk sisi satunya. Oke, jadi nanti kalau kita bertemu dengan penanda, kita akan buat motif puff stitch-nya, sedangkan di bagian yang lain kita akan membuat bentuk motif jaringnya. Dan kita bisa pastikan ini posisinya lurus ya. Sekarang kita akan kerjakan baris yang pertama untuk badan tasnya. Di stitch yang pertama kita buat 1 DC, pasangkan penanda, lalu kita buat 1 rantai. Kita skip 1 lubang, kita sudah bertemu dengan stitch yang ada penandanya. Berarti di sini kita akan buat bagian motif. Untuk motifnya kita akan buat puff stitch dari 3 HDC cluster. Kaitkan dulu benang ke hakpen, masuk, ambil benang. 1, 2, 3. Nah, kalau membuat puff stitch biasanya kita langsung satukan semua serat ini. Tapi di sini saya akan masuk di sini saja ya. Tersisa 2 baru dijadikan 1. Dengan begini hasil motif puff stitch-nya lebih rapi. Lanjut kita buat 2 rantai dan buat 1 puff stitch lagi yang sama seperti ini di lubang yang sama. 1, 2, 3. Oke, lalu buat 1 rantai, kita skip 1 stitch, di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Kita buat lagi 1 rantai, skip 1, buat 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC. Oke, selesai membuat 1 rantai dan 1 DC sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tambahkan 1 rantai lagi, skip 1, kita bertemu dengan penanda. Di sini kita akan buat motifnya sama dengan ini. Kita buat puff stitch, lalu 2 rantai dan 1 puff stitch lagi. Oke, selesai membuat motif puff stitch-nya. Kita buat 1 rantai, skip 1. Mulai dari sini kita akan membuat motif bagian ujung. Kita buat 1 DC, lalu 1 rantai. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC lagi, lalu buat 1 rantai. Kali ini kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya
kita buat 1 DC, lalu 1 rantai tanpa skip. Di lubang berikutnya kita langsung buat 1 DC lagi, 1 rantai, skip 1. Di lubang berikutnya kita buat lagi 1 DC, 1 rantai tanpa skip, kita buat 1 DC, 1 rantai, skip 1. Oke, seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Sudah 6 kali pengulangan motif. Selanjutnya di sini kita sudah bertemu dengan penanda lagi. Kita akan buat bagian motif puff stitch-nya. 1 2 3. Ambil benang, 2 serat kita jadikan 1, tambahkan 2 rantai, lalu buat 1 puff stitch lagi di lubang yang sama. Lanjut, kita buat 1 rantai, skip 1 DC sebanyak 10 kali. Saat membuat bagian motif jaringnya ini, waktu membuat 1 rantai, pastikan rantainya longgar ya, tidak terlalu kencang supaya hasilnya tidak terlalu mengkerut. Selesai membuat 1 rantai dan 1 DC sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita tambahkan 1 rantai, kita skip 1 lubang dan kita bertemu dengan penanda lagi. Di sini kita akan buat motif puff stitch-nya. Lalu kita buat 1 rantai dan skip 1 lubang. Terhitung dari sini kita akan ulangi pola yang sama seperti bagian ujung. 1 DC, 1 rantai. Di lubang berikutnya 1 DC, 1 rantai. Skip 1. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC, 1 rantai. Di sini saya sudah buat pengulangan polanya 1 2 3 4 5. Terakhir di sini kita skip 1 lalu buat 1 DC di lubang berikutnya. Nah, ini DC yang terakhir dan DC yang pertama adalah pengulangan pola yang ke-6. Oke, sampai di sini baris yang pertama untuk badan tasnya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan baris yang kedua untuk badan tas. Kita awali dengan membuat 1 pengganti DC, pasangkan penanda, lalu kita buat 1 rantai. Sekarang kita akan membuat bagian motif lagi yang puff stitch-nya. Kita kerjakan di ruang 2 rantai yang ada di tengah-tengah ini. 1 2 3, kita jadikan 1, lalu buat 2 rantai. Selanjutnya kita ulangi polanya, 1 rantai, lalu buat 1 DC di bagian DC, 1 rantai, skip 1, lalu buat DC di bagian DC. Selesai membuat bagian motif jaringnya, kita lanjut membuat bagian motif puff stitch-nya. Lalu kita buat 1 rantai dan 1 DC lagi untuk bagian motif jaringnya bagian ujung. Di sini kita sudah tidak ada penambahan, jadi kita buat 1 rantai, skip 1,
lalu buat 1 DC di bagian DC, 1 rantai, skip 1, buat DC di bagian DC. Selesai membuat 1 rantai dan 1 DC sebanyak 12 kali untuk motif jaring bagian ujung. Selanjutnya di sini kita tambahkan 1 rantai, skip 1 dan buat motif puff stitch-nya di ruang 2 rantai antara puff stitch. Lanjut kita buat motif jaringnya. Selesai membuat bagian motif jaring sebanyak 10 kali, kita lanjut buat 1 rantai, skip 1 dan buat motif puff stitch-nya di ruang 2 rantai. Selanjutnya kita akan kerjakan bagian ujung yang satunya dengan pola yang sama seperti ini ya. Selesai membuat 1 rantai dan 1 DC sebanyak 12 kali. Selanjutnya kita buat 1 rantai lagi dan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, saya sudah menyelesaikan bagian badan tas baris yang kedua. Kita akan ulangi pola yang sama seperti baris kedua ini. Kita kerjakan hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-13 dan hasil jadinya terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-14. Sebelumnya kita akan pasang dulu penanda di bagian sisi samping. Kita hitung DC-nya. 1 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti stitch tengah ya. Saya pasang penanda di sini. Begitu pula juga sisi satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di sini. Nanti kita akan buat decrease. Kita akan mulai mengerjakan baris ke-14 dari sini. Kita buat 1 pengganti DC. Ini adalah stitch yang pertama. Selanjutnya, tanpa membuat rantai, kita skip 1 stitch rantai yang ada di sini. Kita langsung membuat motif puff stitch-nya di ruang 2 rantai. Tanpa membuat rantai, kita skip 1, kita langsung membuat DC di sini. Oke, kita lanjut membuat 1 rantai dan 1 DC. Sudah sampai di sini, kita bertemu dengan bagian motif puff stitch lagi. Setelah membuat DC yang terakhir, tanpa membuat rantai, kita langsung membuat motif puff stitch-nya. Kalau sudah, tanpa membuat rantai, kita skip 1, langsung masuk di lubang DC. Kita buat 1 DC dan 1 rantai sampai bertemu dengan penanda bagian tengah. Selesai membuat 1 DC dan 1 rantai sebanyak 5 kali. Di sini kita bertemu dengan bagian penanda. Kita akan buat decrease di sini. Kita masuk di DC. Jangan selesaikan dulu. Kita masuk lagi di DC yang berikutnya. Di sini ada 3 serat, kita jadikan 1. Lanjut kita buat 1 rantai dan 1 DC lagi.
Selesai membuat satu rantai dan satu DC sebanyak 5 kali. Di sini kita bertemu dengan bagian motif lagi. Kita akan ulangi cara kerja yang sama seperti waktu mengerjakan bagian ini ya. Oke, bagian ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian sisi samping ini dengan cara yang sama seperti bagian ini tadi. Jika sudah selesai, kita bisa akhiri baris ke-14 ini dengan membuat slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai mengerjakan motif untuk badan tasnya. Di sini saya dapat ukuran tinggi kurang lebih 15,5 cm. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle modelnya seperti ini. Saya akan kerjakan di sisi yang ini ya. Bagian handle juga kita kerjakan dengan double benang seperti ini. Kita buat simpul dulu. Nah, kita akan kerjakan di bagian samping mulai dari tengah-tengahnya motif puff stitchnya. Di sini kita akan buat satu standing DC. Lanjut kita buat satu DC lagi di DC yang pertama setelah motif puff stitch. Lanjut kita buat satu rantai, kita buat decrease di DC kedua dan DC yang ketiga. Lanjut kita buat satu rantai, skip satu, di lubang berikutnya kita buat satu DC, satu rantai, skip satu. Kita buat motif jaringnya dulu sebanyak 5 kali. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tersisa 3 DC sebelum motif puff stitch. Kita buat dulu 2 DC decrease. Lalu satu rantai, satu DC, dan satu DC lagi di ruang 2 rantai antara puff stitch. Oke, jadi pola untuk baris pertama handle seperti ini. Kita akhiri dengan membuat satu rantai dan slip stitch di stitch yang pertama. Jadi ini kita lipat ya. Nah, kita gabungkan seperti ini. Lanjut kita kerjakan baris kedua untuk handle-nya. Kita buat dulu 2 DC decrease. 1, 2. Kita jadikan 1. Stitch pertamanya jadi ganti yang ini. Lalu kita buat satu rantai, satu DC, satu rantai, satu DC sebanyak 7 kali. Selesai membuat satu rantai dan satu DC sebanyak 7 kali. Selanjutnya kita tambahkan satu rantai lagi dan buat 2 DC decrease. Tambahkan satu rantai dan buat slip stitch di stitch yang pertama. Baris yang kedua sudah selesai. Lanjut kita kerjakan baris yang ketiga. Di sini kita akan buat satu DC dan satu rantai sebanyak 9 kali. Baris yang ketiga bagian handle sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut, kita ulangi pola di baris yang ketiga ini. Kita buat satu DC dan satu rantai sebanyak 9 kali. Kita kerjakan hingga baris ke-12.
Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-12. Di sini kita bisa potong benangnya agak panjang, nanti kita gunakan untuk menjahit. Untuk yang satunya ini kita potong dan rapikan sisa benangnya ya. Oke, untuk handle-nya kita akan pipihkan seperti ini. Lalu kita jahit lilit menggunakan bantuan jarum kristik. Selesai dijahit seperti ini, untuk sisa benangnya bisa kita selip-selipkan di bagian dalam ya. Oke, sampai di sini handle-nya juga sudah jadi. Selanjutnya, saya ingin menambahkan SC untuk bagian ini. Masih dengan 2 helai benang ya. Kita mulai dari sini. Satu rantai. Langsung buat SC di DJ. Satu SC di rantai, satu SC di DJ, seperti ini. Selesai membuat 19 SC, selanjutnya kita slip stitch di ruang 2 rantai antara puff stitch. Dari sini kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Hasilnya seperti ini, kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Oke, tasnya sudah jadi, hasil akhirnya terlihat seperti ini. Sahabat rajut bisa melengkapinya dengan memasangkan furing dan juga resleting. Atau mau pakai kancing magnet juga boleh. Nah, supaya tidak terlalu polos, di sini saya buat back charm bunga. Untuk model bunganya ini, sahabat rajut bisa cek di tutorial saya yang ini ya. Saya pakai pola yang sama. Setelah dipasangkan back charm, tampilan tasnya jadi lebih manis. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.